kami melihat bagaimana regulasi itu dilanggar seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa akhirnya memang cuma Palembang? Karena memang pertama jujur kemarin kita mau melakukan pengambilan data secara cepat. Ya. Ada tidak sanksi baik itu kalau dibilang di maladministrasi tidak sengaja ini kan nggak mungkin ini. Ya. Karena ini terindikasi ya kan menguntungkan beberapa pihak, merugikan peserta didik, tidak terjadinya transparansi, bahkan terindikasi ini merugikan dan ini bisa masuk ke area bahwa ini juga melakukan tindak pidana korupsi, bisa begitu. Kemarin kita menyerahkan LHA ya, laporan hasil akhir pemeriksaan ya. Di sana ada beberapa saran korektif. Saran korektif itu misalnya kami minta agar PJ Gubernur itu memberikan sanksi kepada para kepala sekolah, kepala Diknasnya maupun Kabin SMA-nya. Masalah bentuk sanksi itu apa kami serahkan pada gubernur seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Suara Metropolitan, hadir lagi bersama kami podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada saat sekarang hadir di tengah-tengah kita yaitu Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan wilayah Sumatera Selatan, yaitu Bapak Muhammad Adrian Agustiansah SH M.Hum. Jadi kami panggil saja Pak Adrian biar akrab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami ucapkan karena Bapak bisa berkenan hadir di studio kami ini Pak. Adapun satu permasalahan yang memang luar biasa pada masa kepemimpinan Pak Adrian Agustiansah ini, bagaimana Bapak mampu mengungkap sebuah bentuk malpraktek yang justru menghambat public service untuk masyarakat Pak. Nah sehingga ada satu temuan yang dilakukan yang dilaksanakan oleh Kepala Ombudsman RI ini atau Ombudsman Republik Indonesia perwakilan wilayah Sumatera Selatan, yaitu di mana telah terbukti proses penerimaan peserta didik baru tahun 2023 di Sumatera Selatan, dalam hal ini di Kota Palembang, di mana prosesnya itu kita lihat bahwa terlihatlah terjadi yang tidak transparan, kami lihat di situ. Kemudian bagaimana pelibatan unsur stakeholder yang terbatas. Nah, sehingga pada akhir ini hasil daripada rilis komisi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan wilayah Sumatera Selatan ini terungkap ada 4 SMA negeri di Kota Palembang ini yang ternyata melakukan hasil LHK, melakukan bentuk malpraktek, yaitu SMA Negeri 22, SMA Negeri 10, SMA Negeri 11, dan SMA Negeri 2 gitu Pak. Nah kami ingin tahu Pak prosesnya, ini juga masyarakat baru tahu, ternyata mereka memiliki juga sebuah komisi yang jarang disebut, tetapi dapat menyalurkan aspirasi mereka dan juga dapat menyalurkan hak-hak normatif masyarakat. Nah dalam proses PPDB ini Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan sehingga sampai terjadi penemuan-penemuan seperti ini Pak? Iya, baik. Terima kasih Pak. Ini senang sekali kami bisa diundang di sini bertemu dengan teman-teman pemirsa. Ya memang kalau saya lihat nampaknya podcastnya ini juga sudah cukup banyak ternyata serinya. Dan nampaknya juga cukup diminatin oleh masyarakat khususnya di Kota Palembang. Mengenai masalah PPDB, sebenarnya mungkin yang perlu kami beritahukan juga, Ombudsman itu pertama
dia bukan sebagai sebuah komisi, tapi dia sudah menjadi sebuah lembaga negara. Seperti itu. Penyebutan komisi Ombudsman Nasional itu tahun 2000. Seperti itu. Nah, tahun 2018 melalui Undang-Undang 37 itu sebutannya berubah. Seperti itu, menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Oh, jadi Ombudsman Republik Indonesia. Saya juga baru tahu ini, Pak, bahwa itu sudah ada perubahan. Berarti tidak mengupdate berita itu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kerja-kerja yang dilakukan Ombudsman dalam mengawal layanan publik, dan karena memang fungsi Ombudsman, kalau menurut undang-undang itu mereka melakukan pengawasan layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara juga, termasuk di dalamnya BUMN, BUMD, lalu kemudian badan publik maupun swasta yang melakukan layanan publik memakai dana APBN ataupun APBD baik sebagian seluruhnya, itu juga bisa jadi objek awasan Ombudsman. Nah, kalau kita melihat dari pengertian itu saja sebenarnya ya sudah sangat luas sekali cakupan kerja Ombudsman. Kalau kita berbicara masalah BUMN aja, berapa banyak sih BUMN? Kan masuk semua tuh, termasuk Pertamina, bank-bank negara, masuk semua di sana. Termasuk pelayanan aparat penegak hukum, Pak, ya. Aparat penegak hukum, kepolisian tidak ditindaklanjuti bisa melapor ke bahkan KPK kemarin kan kasus yang masalah kepegawaian KPK seperti itu. Nah, untuk di Sumsel sendiri sebenarnya kerja-kerja Ombudsman yang menyita cukup banyak perhatian publik. Kembali kami ingatkan misalnya tahun 2019 pada waktu terjadi kenaikan PBB yang sampai 1000% misalnya. Itu juga merupakan usul inisiatif dari Ombudsman Sumatera Selatan. Seperti itu. Jadi pada waktu itu tidak lagi kami menunggu laporan masyarakat. Kami membaca berita, di berita itu kami melihat, wah ini bakal timbul polemik nih. Akhirnya kami jadikan itu sebagai usul inisiatif kami. Dan alhamdulillah pada waktu itu hasil saran korektif Ombudsman diterima baik oleh pemerintah Kota Palembang. Sehingga yang tadinya orang mesti bayar PBB 3,5 juta, akhirnya ada pengurangan dari pemerintah Kota Palembang, cukup bayar Rp900.000 seperti itu. Nah, lalu kemudian mungkin misalnya tahun 2021 atau 2020 seperti itu. Pada waktu kasus pemecatan tenaga kesehatan yang di Ogan Ilir. Ada 109 tenaga kesehatan yang dipecat oleh bupatinya pada waktu itu 1 minggu sebelum Lebaran. Bayangkan, padahal karyawan ini udah 5 tahun lebih loh ngabdi. Dari awal rumah sakit itu berdiri 5 tahun mengabdi, digaji dengan gaji yang pada waktu itu malahan mulai dari gaji 500.000 sampai 900.000, 1 juta rupiah seperti itu. Tetapi karena ada permasalahan sedikit pada waktu itu langsung dipecat. Dan itu pun kami jadikan sebagai usul inisiatif Ombudsman. Kami tidak begini, menunggu, Pak, kita lihat bahwa sebenarnya bukan komisi lagi, namanya lembaga Ombudsman lembaga Republik negara, Indonesia ini bukan hanya menerima laporan masyarakat, tetapi juga memiliki hak inisiatif. Betul. Jadi tidak perlu tidak perlu masyarakat harus lapor, tapi ketika dilihat berita ini booming, maka lembaga Ombudsman ini punya hak inisiatif untuk melakukan sebuah proses penyelidikan atau apa namanya? Seperti itu. Jadi memang tidak seluruh kasus bisa kami lakukan inisiatif seperti itu. Makanya memang ada beberapa kriteria biasa yang kami tetapkan seperti itu. Paling tidak yang kita jadikan inisiatif itu sudah ada keyakinan kuat di kami, bahwa ini maladministrasinya ada ini, seperti itu. Nah, makanya seperti yang kasus kayak yang PBB tadi, lalu kemudian yang kasus pemecatan 109 tenaga kesehatan yang akhirnya sudah dikembalikan lagi jabatannya. Nah, termasuk juga sebenarnya di kasus PBB ini, seperti itu.
Ombudsman itu memang setiap tahun kita melakukan pengawasan PBB. Tetapi memang kemarin banyak pertanyaan, Pak, kok kenapa baru tahun ini nih dilakukan nih? Seperti itu. Karena jujur saja kami menganggap yang tahun ini cukup mungkin bisa kita bilang cukup meresahkan data yang kami dapat seperti itu. Yang rasa-rasanya kalau ombudsman tidak turun, kami khawatir nanti kejadian-kejadian ini makin ke depan makin parah seperti itu. Dan harapan kami juga dengan kami turun sekali ini, kami bisa melakukan perbaikan yang cukup sistemik. Jadi sistemnya bukan seperti orang yang kebakaran, pemadam kebakaran, misalnya begitu ada rumah kebakaran, kami datang mademi, nanti ada lagi kebakaran, kami mademi lagi, tidak seperti itu. Preventif lah, lebih pencegahan. Nah kemudian ini Pak, kita lihat bahwa kita mulai ini dengan adanya proses penerimaan peserta didik baru. Temuan malpraktek yang dilakukan oleh pihak lembaga Ombudsman Republik Indonesia wilayah Sumatera Selatan ini Pak, tentang proses penerimaan peserta didik baru di SMA. Nah sehingga ada temuan yang cukup menarik dari lembaga Ombudsman perwakilan wilayah Sumatera Selatan ini tentang ada 4 SMA ini, diantaranya SMA Negeri 22, SMA Negeri 10, SMA Negeri 11, SMA Negeri 2. Ini apakah karena memang yang melakukan penyimpangan ini karena proses prakteknya itu memang kurangnya pembinaan kepala dinas, atau bagaimana menurut Bapak Adrian ini? Ya, ini kan memang banyak faktor nih sebenarnya. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, kalau dalam amatan kami masalah regulasi juga seperti itu. Lalu kemudian masalah pengawasannya juga seperti itu. Lalu kemudian masalah integritasnya juga seperti itu. Dan ini semua ikut berperan. Di samping itu juga mungkin stigma masyarakat bahwa ada pemikiran semacam negeri minded gitu kalau sekolah itu. Kalau anaknya enggak masuk negeri itu nampaknya gimana seperti itu. Paling kita paham sebenarnya sekolah-sekolah lain yang swasta juga banyak yang bagus-bagus pendidikannya seperti itu. Lalu kemudian kalau kita berkata, oh kalau masuk swasta itu mahal, tetapi ternyata tidak juga. Sekarang justru dalam pandangan masyarakat dan beberapa masyarakat juga sering berkeluh kesah dengan ombudsman, justru sekolah di negeri itu bahkan bisa jauh lebih mahal seperti itu. Kita ambil contoh misalnya di tahun 2018, 2019 itu ada laporan yang masuk ke kita, ada sekolah misalnya yang minta sumbangan awal tahun siswa-siswanya sampai 9 juta rupiah seperti itu. Belum lagi nanti bayaran SPP-nya, komitenya, sekarang bahkan sudah ada acara makan siangnya juga. Siswa mesti bayar misalnya sampai 500, 700 ribu rupiah seperti itu. Belum lagi nanti tiba-tiba dimintain biaya bajunya yang dalam temuan kami kemarin bahkan sampai 3.200.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian ini Pak Adrian, kita lihat dengan penyimpangan. Ini kan di antara sekian puluh SMA negeri yang ada di Kota Palembang ini, ternyata kita memperoleh penemuan ada 4. SMA negeri itu yang seperti yang kami sebutkan tadi. Ada tak kira-kira ini sudah menjadi rahasia umum Pak? Setiap penerimaan siswa baru, uang yang dipungut itu ada yang uang memang masuk ke kas sekolah, ada yang masuk ke pribadi oknum-oknum kepala sekolah. Nah, terhadap hal-hal yang seperti ini, indikasi mereka menyuap kepala sekolah, kemudian mereka ini maladministrasi ini, itu terindikasi Pak. Jadi ada unsur memperkaya diri, unsur pungli dan lain sebagainya. Apakah daripada lembaga Ombudsman Sumatera Selatan itu melihat ke arah situ? Ya, kalau untuk masalah kasus ini Ombudsman memang tidak berfokus ke sana. Kami melihat bagaimana regulasi itu dilanggar seperti itu. Jadi memang Ombudsman tidak masuk ke arah seperti kata Bapak tadi, apakah nanti misalnya
ada dugaan-dugaan misalnya pemberian uang dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah cuma seperti ini, pertanyaan Bapak tadi apakah misalnya ini terjadi cuma di 4 sekolah seperti itu. Jujur saja data yang masuk di Ombudsman itu bukan hanya terjadi di Kota Palembang. Bahkan sekolah-sekolah negeri favorit yang ada di kabupaten kota itu masuk semua laporannya ke kami seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa akhirnya memang cuma Palembang? Karena memang pertama jujur kemarin kita mau melakukan pengambilan data secara cepat. Ya. Agar ini bisa langsung kami punya gambaran nih. Oh ini bagaimana nih terjadinya seperti itu. Dan ternyata dari 6 sekolah yang pada waktu itu kami sampling, 4 diantaranya ini memang ada indikasi kuat terjadi maladministrasi seperti itu. Lalu ada juga yang bertanya, Pak, apakah sekolah-sekolah yang tidak terbukti? Ya kalau kami mau jawab sih sebenarnya bukan antara terbukti atau tidak, karena jujur saja ada kekhawatiran di kami juga pada waktu itu. Jangan-jangan nanti kami lanjutkan lagi sampling ini ke sekolah-sekolah lainnya, maka akan ditemukan data yang cukup mengejutkan seperti itu. Makanya akhirnya pada waktu itu kesepakatan teman-teman, di samping juga masalah waktu, di samping juga masalah SDM juga, ya udahlah cukuplah kita sampling 6 ini, mudah-mudahan dari 4 data sekolah ini bisa jadi base data kita untuk melakukan penyelidikan, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti data ini juga nanti bisa dipakai untuk seluruh sekolah sehingga ini bisa kita jadikan untuk perbaikan layanan publik khususnya di dunia pendidikan ke depan seperti itu. Kemudian ini Pak Adrian, kita lihat bukankah ini nanti pada akhirnya menjadi fenomena gunung es? Iya. Ya kan? Karena kita lihat bahwa pada yang lalu-lalu, kepala dinas yang lalu, ini kan Pergub Sumselnya nomor 13 ini tahun 2021. Iya. Sebelumnya, Komisi Ombudsman pada periode kepala dinas sebelumnya, taruhlah Pak Reza kita sebutkan di sini, itu sampai tidak terjadi malpraktek seperti ini, Pak. Itu ada. Kenapa kok yang sekarang ini kelihatan sekali kayak mencari kesempatan di dalam kesempitan itu, arahnya begitu yang dikembangkan oleh masyarakat. Iya. Itu gimana Pak Adrian, kira-kira Pak Adrian? Iya, mungkin seperti ini. Zaman Pak Reza itu biasanya memang sebelum penerimaan murid baru, beliau itu menyampaikan data ke Ombudsman. Oke. Jadi, oh ini nih data lengkapnya nih, sekian sekolah. Dari sekian sekolah itu, ini jumlah rombel yang diterima. Sehingga Ombudsman ada data awal nih, dan Ombudsman artinya ada pijakan awal untuk melakukan pengawasan seperti itu. Dan kenapa memang zaman Pak Reza dulu juga akhirnya tidak banyak berkembang kasus, kita mesti ingat zaman itu juga masa COVID. Oke. Seperti itu. Karena banyak online Pak ya. Iya, banyak tapi penerimaan kan tetap saja nama bergelia itu Pak, penerimaan siswa baru apalagi masuk ke negeri. Itu kan bergelia sering dilakukan. Betul, tapi ya memang kan? pada waktu itu laporan ke masyarakat ke kita itu juga memang tidak begitu ada. Mungkin karena pas suasana COVID, mungkin orang juga lagi tidak terfokus ke masalah itu. Lalu kemudian keterbukaan keterbukaan informasinya juga masih ada seperti itu. Nah, kalau kita berbicara apakah ini terjadi tahun ini saja, misalnya kami ambil sampel aja nih. Ternyata sekolah-sekolah yang kami datangin itu jumlah siswanya yang meludak seperti itu sudah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya sama aja seperti itu. Artinya ini sebenarnya sudah terjadi juga dari 2 tahun, 3 tahun sebelumnya seperti itu. Hanya saja mungkin yang tahun ini lebih banyak laporan masyarakat masuk ke kita sehingga akhirnya Ombudsman turun tangan ke lapangan sehingga data ini akhirnya terkuat seperti itu. Ya, sekarang dengan temuan-temuan dari 4 SMA negeri ini Pak, ada tidak sanksi baik itu kalau dibilang ini maladministrasi tidak sengaja ini kan nggak mungkin ini, karena ini terindikasi ya kan menguntungkan beberapa pihak, merugikan peserta didik, tidak terjadinya transparansi, bahkan terindikasi ini merugikan dan ini bisa masuk ke area bahwa ini juga melakukan tindak pidana korupsi bisa begitu. Lalu dalam hal ini kan kalau dibilang mereka tidak tahu itu kan salah karena mereka ini kan pemain-pemain lama semua kepala sekolah ini Pak, bukan yang baru. Jadi mereka sudah tahu. Nah kenapa kok
dalam seperti ini mereka melakukan itu, berarti kan ada unsur kesengajaan. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apakah nanti PJ Gubernur tegas mengganti kepala-kepala sekolah ini? Karena memang ini tercela, ya kan? Jadi prestasi, loyalitas dan tercela dan tidak tercela, ini sudah tercela karena di dunia pendidikan. Nah, ini kira-kira sanksi yang akan diberikan baik dari kepala sekolah, kabid SMA-nya sampai ke kepala dinasnya dan PJ Gubernur. Ini juga menjadi alat ukur PJ Gubernur melakukan tindakan. Kira-kira sejauh mana yang bisa dilakukan oleh Komisi Ombudsman ini dalam melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang ada, Pak? Iya, baik. Kemarin kita menyerahkan LHA ya, laporan hasil akhir pemeriksaan ya. Di sana ada beberapa saran korektif. Saran korektif itu misalnya kami minta agar PJ Gubernur itu memberikan sanksi kepada para kepala sekolah, kepala Diknasnya maupun kabin SMA-nya. Ya. Masalah bentuk sanksi itu apa kami serahkan pada gubernur seperti itu. Karena kami yakin dan percaya pemerintah daerah pasti punya parameter untuk menjatuhkan berat ringannya sanksi tersebut. Seperti itu. Jadi ini kami serahkan sepenuhnya pada gubernur. Nah, ada lagi yang kami kunci yaitu masalah perbaikan aturan. Dan yang ini yang kami berharap ke depan bisa membawa perubahan yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan kita. Kita berbicara seperti ini, misalnya dalam Permendikbud. Permendikbud 1 tahun 2021. Itu zonasi itu jumlahnya 50%. Afirmasi 15%. Lalu kemudian untuk jalur perpindahan orang tua itu 5%. Nah, kemudian prestasi itu 30%. Nah, dan ternyata kalau dalam pengamatan Ombudsman selama ini, kabupaten kota yang ada di Sumsel itu patuh semua, mengikuti semua. Lalu kalau kita berbicara masalah pergub kita bagaimana? Pergub kita juga menyebutkan demikian. Sama seperti Permendikbud. Loh, lalu ini bedanya di mana? Ternyata bedanya di Juknis yang dikeluarkan oleh kepala dinas seperti itu. Nah, Juknis tahun 2023-2024 penerimaan PBDB kemarin, dan ini sebenarnya sama nih Juknis ini. Dari 2 tahun 3 tahun sebelumnya sama. Zonasi itu hanya 30%. Jadi hak anak-anak didik yang bertempat tinggal di sekitar sana dalam Permendikbud mestinya 50%, itu digerus jadi 30%. Afirmasi yang tadinya ini adalah jatah bagi anak-anak siswa didik yang tidak berkemampuan secara ekonomi. Dalam Permendikbud itu 15%. 15%. Ternyata di Juknis dijadikan hanya 5%. Seperti itu. Jadi bayangkan ini jatah orang tidak mampu loh. Seperti itu. Lalu kemudian yang jalur perpindahan orang tua itu tetap 5%. Nah, yang diperbesar apa? Jalur prestasi. Jadi jalur prestasi itu kalau saya tidak salah tadi hampir 60%. 10%-nya itu melalui PMPA. Jadi betul-betul berdasarkan prestasi raport. Seperti itu. Nah, yang 50%-nya ini berdasarkan tes tertulis. Seperti itu. Jadi siswa-siswa itu boleh kalau andai kata mereka tidak lolos di jalur zonasi, tidak lolos di jalur PMPA, mereka boleh lagi ikut untuk masuk ke sekolah negeri itu dengan jalur tes tertulis. Nah, polemik ini yang terjadi kemarin, ini sebenarnya di tertulis ini. Pembengkakan jumlah murid yang masuk itu pada waktu di level yang ini. Ujian tertulis. Ujian tertulis. Ya karena di situ Pak kita lihat peluangnya untuk melakukan penyimpangan itu. Sehingga dipersempitlah untuk kuota untuk zonasi, afirmasi dan prestasi. Nah, ini patut diduga. Dan juga bagaimana kira-kira lembaga ombudsman ini mensikapi. Ternyata Juknis ini dibuat sedemikian rupa yang kalaupun tidak bertentangan itu menggurus daripada Kementerian Pendidikan, kemudian sendiri daripada gubernur, pergub ini itu terjadi menggerus daripada kuota ini. Kira-kira dalam pandangan lembaga ombudsman itu ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan
mal daripada mal praktek atau mal administrasi atau seperti apa Pak kira-kira? Iya, ini kan tentu saja pasti Dinas Pendidikan yang pada waktu dulu membuat Juknis itu tentu punya argumen Ya, seperti itu. Salah satunya bahwa kalau andai kata dibatasin hanya dengan zonasi, afirmasi, lalu kemudian yang PMPA, banyak siswa-siswa yang katanya mungkin tadinya dari luar kota, kepengen bersekolah ke Palembang, seperti itu. Nanti tidak ada kesempatan karena tidak dibuka kuotanya seperti itu. Sehingga kalau anda kata dibuka untuk prestasi, mereka paling tidak bisa berkompetisi di sana. Nah, cuma yang jadi masalah dan ini sebenarnya yang sudah jadi kekhawatiran Ombudsman dari awal. Pola pelaksanaan dari tes tertulis itu. Apakah kita bisa yakinin bahwa itu memang betul-betul fair, terbuka, transparan, dan profesional dilaksanakan seperti itu. Makanya ini juga jadi stressing kita. Karena jujur saja, di awal dilaksanakan tes tertulis, itu Ombudsman juga sudah mulai menerima aduan. Bahkan yang ngadu ini bukan hanya saja dari pihak wali murid, dari guru-guru sekolah yang bersangkutan. Telepon ke kita, Pak, jujur kita ragu tuh katanya dengan hasil tes tertulis. Kenapa saya bilang? Karena katanya kepala sekolahnya itu bawa hasil tes itu ke rumah dan yang diajak meriksa tes itu guru-guru honor yang mungkin dalam notaben ya mungkin geng-geng kepala sekolahnya seperti itu. Nah, makanya mungkin patut diduga apakah ini betul-betul diperiksa atau tidak, ataukah nanti jangan-jangan akhirnya nilai itu hanya dicocokkan dengan orang mungkin yang tanda kutip mungkin ya sudah yang jalur belakang atau apa sehingga nanti dia dapat nilai besar sehingga bisa diterima seperti itu. Nah sekarang Pak Adrian, apa yang diupayakan? Bapak sudah mendengar laporan dan indikasi itu kuat. Ya. Nah dalam hal ini Bapak sebagai Kepala Ombudsman Perwakilan Wilayah Sumatera Selatan ini terhadap indikasi-indikasi yang seperti itu, pernah tidak Bapak melakukan teguran-teguran seperti itu? Ya, makanya kita juga sudah mengingatkan juga dengan kepala dinas. Akhirnya memang ada beberapa sekolah misalnya yang dalam pemeriksaan soal-soal itu melibatkan bimbel-bimbel yang punya nama seperti itu. Untuk ikut serta dalam pembuatan soal, pemeriksaan soalnya juga. Lalu kemudian untuk nanti hasil soal itulah yang akan diumumkan seperti itu. Kita juga tidak menafikan ada beberapa sekolah yang memang mungkin secara jujur betul-betul ingin melakukan proses ini dengan fair seperti itu. Tetapi ternyata dalam temuan kita ada juga misalnya yang bahkan ketua panitia ujiannya begitu kita tanya, ini Pak kerjasama dengan pihak ketiganya siapa? Oh saya nggak tahu Pak. Nah, pihak ketiganya siapa? Seperti itu. Loh kalau Bapak sebagai ketua panitia tidak tahu, siapa dong bisa bertanggung? Oh itu kepala sekolah semua Pak. Itu kan maladministrasi juga itu. Nah, makanya ini tadi. Jadi akhirnya kan dengan hal-hal yang seperti ini, maka kita sarankan kemarin dengan kepala dinas ya sudahlah. Kalau memang ini nanti ujung-ujungnya justru lebih banyak mudaratnya juga, lebih baik kembalikan saja dengan peraturan yang ada, Permendikbud. Dan kalau kita berbicara apakah kota-kota besar lain tidak mampu melaksanakan sesuai dengan Permendikbud, kota-kota besar lain banyak kok yang betul-betul ngikutin Permendikbud sesuai dengan aturannya. Seperti itu dan ternyata ya aman-aman saja seperti itu. Betul. Nah, kemudian kembali kepada hal yang sudah jelas maladministrasi di 4 SMA negeri ini, Pak. Andai kata kita ini kan berupa rekomendasi ya dari lembaga ombudsman ini. Kalau rekomendasi itu andai kata misalnya pihak Pemprov tidak mau melaksanakan. Ya, itu ini baru kan kami otomatis dari itu saran korektif namanya kalau di tingkat kami perwakilan seperti itu. Kalau tidak dilaksanakan kelihatannya misalnya PJ gubernur cuek bebek aja. Iya. Apalagi yang harus dilakukan oleh ya kalau anda kata tidak mau dilaksanakan gubernur itu kami naikkan ke pusat seperti itu. Tetapi seperti ini by data di ombudsman itu
sebenarnya makanya Pir ini banyak orang nggak tahu nih sebenarnya ombudsman itu dalam setiap tahun tuh sudah banyak menyelesaikan masalah laporan pengaduan masyarakat. Ya. Seperti itu. Dan mungkin karena kurang publikasi, Pak. Ini juga kan kami kalau tidak kami muat, ini karena kami melakukan podcast ini juga atas permintaan daripada para pembaca kami, Pak. Nah itu coba diminta dihadirkan. Jangan hanya sekedar menjadi kayak macan ompong saja lembaga ombudsman ini. Padahal temuan-temuan mereka pun kalau diserahkan kepada aparat penegak hukum seharusnya sudah terindikasinya begitu kuat, Pak. Iya, jadi seperti ini Pak, kita bicara by data ya. Ombudsman itu secara nasional dalam 1 tahun itu nyelesain laporan, nerima laporan itu hampir 10.000 laporan. Jadi cukup banyak tuh sebenarnya. Untuk seluruh Indonesia, Pak. Untuk di Sumatera Selatan berapa Pak kira-kira? Kalau di Sumatera Selatan tahun lalu mungkin hampir sekitar termasuk konsultasi hampir sekitar 700-800 laporan seperti cukup itu. Tinggi ya Pak ya. Nah, tetapi tadi kan pertanyaan juga tuh, kenapa kok nampaknya tidak terdengar nih ombudsman? Karena memang pola kerja ombudsman itu beda. Jangan disamakan ombudsman itu sebenarnya dengan KPK misalnya nangkep satu orang mesti diberitakan agar terdengar semua seluruh Indonesia, itu beda. Seperti itu. Ombudsman ini memang pola penyelesaiannya kami melakukan mediasi, konsiliasi seperti itu. Kalau bisa didamaikan antar pihak, tercapai keputusan antar pihak, nah itu kami lakukan seperti itu. Cirinya, andai kata kami expose, itu biasanya memang sudah menyangkut masalah layanan publik yang luas. Jadi agar masyarakat paham seperti itu. Jadi ada yang diekspos, ada yang tidak. Ada yang tidak seperti itu. Oke, Pak Adrian Agustiansah SHM Hum, saudara-saudara sekalian, di sini kita lihat betapa fungsi daripada lembaga ombudsman ini begitu benar-benar seharusnya menyentuh hajat hidup orang banyak. Nah, dalam hal ini kita lihat temuan-temuan yang malpraktek yang ditemukan oleh lembaga ombudsman ini mengenai maladministrasi yang terjadi pada saat penerimaan siswa baru di SMA negeri ini sudah jelas terungkap. By data menurut Pak Adrian ini ada 4 sekolah negeri. Nah sehingga Bapak dan saudara-saudara sekalian bisa melihat bagaimana peran ombudsman ini di dalam lebih menjaga hak-hak demokratik, hak-hak normatif daripada masyarakat. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, kita minta dulu kepada Pak Adrian, kira-kira Bapak mau menutup close statement-nya seperti apa Pak untuk ini? Silakan. Baik, kepada masyarakat, ombudsman itu secara SDM memang terbatas dan cakupan awasan ombudsman itu sangat luas sekali. 17 kabupaten kota ditambah 1 provinsi seperti itu. Kita baru berbicara jumlah kabupaten kota. Kita belum berbicara masalah jumlah kecamatan, jumlah desanya. Artinya apa? Tentu saja peristiwa-peristiwa maladministrasi yang terjadi di lingkungan kita masing-masing, itu ombudsman pasti tidak akan banyak tahu. Nah, oleh karena itu jangan segan-segan kalau nanti andai kata menemukan peristiwa-peristiwa maladministrasi, khususnya terkait masalah layanan publik, silakan dapat melapor ke ombudsman. Seperti itu. Mudah-mudahan kami juga bisa ikut membantu membenahi layanan publik. Dan jangan khawatir, melapor itu bukan tidak baik. Melapor itu justru baik. Karena apa? Mungkin justru dengan laporan kita, sehingga kita ombudsman turun ke lapangan, sehingga terjadi perbaikan layanan publik di sana, maka insya Allah, apalagi kalau orang Islam kenal yang namanya amal jariah. Alhamdulillah. Selama terjadi layanan publik di sektor itu, selama orang menikmati layanan publik yang baik di sektor itu, insya Allah mudah-mudahan kita akan tetap dapat amal jariahnya. Nah ini Pak Adrian, ini ada yang bertanya dari Muhammad Gaddafi. Ini sudah bukan merupakan rahasia lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para kepala sekolah, baik SMP maupun SMA, terutama SMA. Dengan temuan-temuan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan wilayah Sumatera Selatan. Nah, pertanyaan kami apakah Bapak dapat menjamin, ini maksudnya Pak Adrian Agustiansah,
bahwa proses temuan ini ditindaklanjuti oleh PJ Gubernur. Dan kalau tidak ditindaklanjuti oleh PJ Gubernur dengan melakukan penggantian kepala dinas, kabid dan kepala sekolah SMA-nya, di dalam kurung mereka penyakit semua, lalu apa yang akan dilakukan oleh kepala ombudsman perwakilan wilayah Sumatera Selatan? Ini pertanyaan. Baik, pertama, kemarin kita sudah dapat komitmen tuh sebenarnya dari asisten 1 yang hadir menerima LH kita itu, bahwa PJ Gubernur akan berkonsentrasi untuk melaksanakan saran korektif dari ombudsman. Itu yang pertama. Dari segi regulasi untuk perbaikan PPDB ke depan, itu memang sudah secara maraton dilakukan perbaikan oleh Dinas Pendidikan, dan dari informasi kemarin itu tinggal 30% lagi. Jadi insya Allah karena batas waktu yang kami berikan selama 30 hari ini, saran korektif itu mesti selesai. Artinya mudah-mudahan regulasi yang terbaru mengenai PPDB kita ke depan itu akan selesai. Seperti itu. Termasuk juga sanksi apa yang akan diberikan oleh gubernur kepada para pihak ini. Seperti itu. Kepala dinas, kabid, dan khususnya kepala sekolah, kepala sekolah ya Pak ya. Itu yang seharusnya, tapi ini ada komen yang memang sebenarnya tidak layak juga kami baca. Seharusnya dipecat saja Pak kepala-kepala sekolah itu. Mereka juga orang-orang lama kok. Itu. Jadi terima kasih Pak Adrian Agustiansa SHM Hum, yang beliau ini merupakan Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan wilayah Sumatera Selatan. Kita semua selalu optimis, berpikiran positif. Maka dari itu inilah yang harus kita selalu dukung daripada lembaga ombudsman ini. Terima kasih Pak Adrian. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, dapat melakukan hajat hidup orang banyak ini, dan sehingga juga akan menjadi amal jariah kepada kita semua Pak. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Hadirin yang berbahagia, kita akhiri acara podcast ini, yaitu bersama saya Wijaya. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak.